Sekarang kita akan ngebuat proses untuk nge-update data berita kita. Jadi kan kalau kita kembali lagi ke CRUD, kita sudah punya fungsi untuk kita sudah punya proses untuk create ya, menambah data. Kita sudah punya fungsi untuk read, baca data atau nampilin semua data kita. Dan selanjutnya itu kita akan ke update. Jadi untuk nge-update data yang sudah tersimpan gitu. Nah, kita akan mulai dengan menambahkan tombol update terlebih dahulu di kolom aksi. Jadi kita pergi ke view, kemudian kita ke TD yang terakhir ya, karena aksinya di TD terakhir kolomnya. Kemudian di sini kita bikin link untuk kalau misalkan kita klik link tersebut, maka dia akan menampilkan halaman baru untuk mengedit data berita kita. Jadi kita bikin dulu pakai anchor tag ya, anchor. Ah, oke. Kemudian kelasnya kita bisa kasih nama, kita bisa pakai button ya, button warning gitu. Kemudian href-nya kita kosongin terlebih dahulu. Kita akan bikin fungsinya nanti. Kita akan bikin fungsinya baru kita hubungin nanti ke sini. Dan sini kita kasih nama dengan edit. Oke, kita sudah punya tombolnya. Nah, sekarang ya kalau kita klik belum jadi apa-apa sih karena kita belum ada fungsi apa-apa untuk menghandle eh, update berita ini. Nah, sekarang kita pergi ke controller kita, kemudian kita bikin fungsi baru. Oke, enter lagi. Nah, kita bikin fungsi baru, public function edit berita, gitu. Jadi nama fungsi ini nanti akan bertanggung jawab untuk menampilkan form mengedit berita kita. Nah, tapi sebelum itu, untuk kita supaya bisa mengedit sebuah data yang ada di database, kita kan perlu sebuah apa ya namanya, pengenal unik gitu di database kita. Supaya nanti kita bisa ambil datanya. Nah, karena di tabel kita yang unik itu si ID, selain dia primary key ya, kan nggak bisa duplikat. Jadi kita bisa panggil ID ini. Jadi pada saat kita kita klik tombol edit ini, selain dia sebelum dia menampilkan form untuk mengedit berita kita, kita harus mengirimkan ID dari berita ini supaya nanti kita bisa ambil datanya dari database kemudian kita tampilkan di dalam form kita. Kan kita mau ngubah ya, bukan nambah baru gitu. Nah, caranya kita bisa kasih parameter di sini, kita kasih nama dengan ID berita gitu supaya nanti kita bisa kirim. Kemudian di routing kita di web kita bikin terlebih dahulu routingnya, route get ya, karena sekarang kita baru mau menampilkan datanya saja, jadi kita belum mengubah. Kalau kita mau mengubah nanti kita pakai put. Jadi kita pakai get terlebih dahulu. Kemudian routingnya kita bisa kasih nama dengan edit berita. Nah, selanjutnya kita akan apa ya, mengirimkan ID dari berita ke controller kita. Nah, cara ngirimnya kita bisa pakai helper gitu kalau di Laravel. Jadi kita bisa pakai curly bracket, kemudian kita kasih nama parameternya mau apa. Jadi sekarang misalkan supaya lebih gampang kita kasih dengan ID berita saja. Gitu. Parameternya kan ID dari berita tadi. Kemudian kita tinggal panggil si controller fungsi yang menghandle untuk menampilkan form edit berita kita. Ini masih tampil berita. Kalau kita ke controller, nama fungsinya edit berita, kita copy. Kemudian kita pastekan ke sini. Nah, jangan lupa kita bikin juga nama routingnya apa. Jadi name edit berita.
Oke, sip. Simpan. Sekarang kita pergi ke mana dia? Oh, kita buka dulu tampilan ubah data kita. Karena untuk mengubah data kan sebenarnya tampilannya kan mirip sama ini ya, cuman bedanya kalau tambah data ya formnya masih kosong gitu karena kita mau nambah data baru. Tapi kalau mau ngubah data berarti formnya sudah ada data sebelumnya. Kita tinggal mengubah di situ. Nah, sekarang kita bisa copy saja berarti dari view tampil data kita. Kita copy dari sini, kemudian kita pastekan ke ubah data. Paste, kemudian jangan lupa oh ya, ini ganti dulu. Kemudian kita ubah namanya, jangan lupa edit. Oke, sip. Jika sudah, oh ini dari tampil ya, salah. Seharusnya bukan tampil sih. Dari tambah, copy, kita pastekan ke sini. Nah, kita ubah lagi, edit. Oke, sip. Sekarang kita refresh, kita klik belum terjadi apa-apa karena kita belum apa ya, belum kasih URL ke anchor tag-nya. Jadi kita tambah dulu URL-nya. Tampil data ke aksi, kemudian di sini href-nya kita tinggal panggil fungsinya route, kemudian nama routingnya edit, edit apa tadi? Edit berita. Edit berita. Oke, sip. Nah, sekarang kalau kita klik di sini, ya ini refresh dulu, si larvanya bakal komplain sih. Nah, karena apa? Karena ya ada parameter yang missing. Parameternya apa? ID berita. Kenapa ini bisa terjadi? Itu karena di web.php di routing kita itu kita bilang bahwasanya routing edit berita itu perlu parameter tambahan. Apa parameternya? ID berita. Nah, tetapi kita ketika memanggil routingnya, kita nggak ngasih tahu ID beritanya apa gitu. Makanya dia komplain di sini. Nah, cara ngasih tahu ID beritanya apa, setelah nama routingnya, kita bisa kasih koma, kemudian kita kasih ID beritanya apa. Nah, sekarang kan ID beritanya berarti yang ini, data.id. Oke, sip. Harusnya sekarang kalau kita refresh dia nggak bakal komplain lagi sih, karena sudah tahu ID-nya apa. 1, 2, 3, oke, sip. Nah, kalau kita klik, dia akan nampilkan kosong. Ya, kosong karena kita belum ada apa-apa sih di sini. Eh, kita belum kita belum kita belum menghubungin view ubah data kita dengan controller yang menghandlenya. Jadi sini masih kosong. Jadi kita tinggal return kan saja view-nya. Return nama view-nya tadi apa? Ubah data. Simpan. Nah, sekarang kita kembali. Kita refresh dulu. Baru kita klik edit. Harusnya sekarang sudah tampil formnya. Oke, benar. Sudah tampil formnya. Edit berita. Dan ini yang ID berita yang kita passing di parameternya. Nah, sekarang untuk dapat ID beritanya, kita tinggal panggil saja si parameter dari fungsi yang mau proses tadi. Dia si Laravel otomatis ngebinding. Jadi setiap misalkan ada parameter di sini di routingnya, dia akan ngebinding dengan parameter di fungsi di controller kita. Nah, kita sudah punya ID beritanya, kita tinggal ambil datanya. Jadi kita bikin variabel baru, kita kasih nama dengan berita. Kemudian kita panggil kelas DB-nya, kita kasih tahu kita mau memakai tabel apa, tabelnya itu tabel berita. Kemudian kita bilang kita nggak mau semua data berita, kita mau data berita yang ID-nya where ID sama dengan
ID berita yang kita kirim gitu. Dan kita nggak mau ngambil semua datanya, kita mau ngambil data yang pertama saja, first gitu. Data yang pertama kali muncul. Sudah, tinggal kita kirim saja. Kita kirim pakai fungsi compact. Nama variabelnya berita. Sip. Kita refresh, seharusnya lah, kok nggak ada di sini? Ya, ini karena kita belum apa ya? Kita belum tampilin sih si datanya. Jadi caranya nampilkannya kita ke ubah data. Terus di inputannya kita tinggal kasih value, kemudian kita panggil variabel yang baru kita kirim tadi. Karena kita cuma punya satu data, jadi kita nggak perlu looping datanya. Jadi kita langsung panggil saja nama variabelnya berita, kemudian nama kolomnya apa yang di database kita. Nama kolomnya itu judul, ya. Kemudian yang terakhir di text areanya kita tinggal panggil lagi berita, nama kolomnya isi berita. Simpan. Seharusnya sekarang kalau kita refresh, ya kita sudah punya data ya. Kita coba yang inilah. Edit. Oke, benar. Keluar deh. Nah, sekarang kita tinggal bikin proses untuk mengupdate data di database. Sekarang kan kalau misalkan kita klik simpan, oke ya, namanya jangan simpan, ubah. Oke, kalau kita klik ubah, dia akan menambah data baru. Coba ya, ubah. Nah, dia akan nambah data baru. Kalau kita ke semua data, ya masuk data baru. Coba sekali lagi. Ini judul baru. Oke, kita ke sini. Ya, dia bakal nambah nambah data baru. Karena fungsi di formnya itu masih yang proses buat nyimpan data. Kita harus ubah ini dulu. Nah, sebelum kita ubah di sini, kita ke controller terlebih dahulu. Kita bikin controller baru, fungsi baru, public function, ubah berita. Nah, fungsi ini nanti yang bakal menjalankan proses untuk mengubah beritanya. Jadi fungsi edit berita itu untuk menampilkan formnya, kemudian fungsi untuk memproses datanya itu si fungsi ubah berita. Nah, alright, kita tinggal hubungin lagi. Oh ya, sebelum itu, karena kita mau menangkap data dari form, ya, kita mau menangkap data dari form yang di sini, berarti kan kita harus ya kasih argumen tambahan gitu. Ya, kita panggil lagi si requestnya. Request. Nah, selain itu kita juga harus tahu ini data berita yang mau diubah nih berita yang mana. Jadi kita panggil lagi si ID beritanya. Alright, sip. Kita kosongkan terlebih dahulu. Sekarang kita tinggal hubungin si controller kita dengan view. Kita ke web. Nah, untuk mengubah data kita bakal pakai HTTP method put. Kemudian nama routingnya itu kita kasih nama dengan ubah berita. Kemudian jangan lupa kita kasih berita mana yang mau kita ubah. Selanjutnya kita tinggal panggil si controller beritanya, paste namanya ubah berita, copy dari sini, paste. Jangan lupa name routingnya. Name routingnya itu ubah berita. Oke, sip. Alright, tak terjadi apa-apa. Sekarang kita tinggal ke form. Form mana dia? Form ini tutup dulu. Nih, kita tinggal ubah aja routingnya jadi si ubah berita. Ubah berita. Oke, sip. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang, kalau kita klik ubah, dia bakal error. Kenapa? Karena
routing yang mau kita eksekusi itu bukan post, tapi put. Nah, kalau misalkan kita ubah langsung dari sini metodenya jadi put, ya dia tetap bakal komplain juga sih, karena nggak ada di form HTML itu metode put, yang ada cuman post sama get. Nah, gimana caranya supaya kita bisa jalankan metode put? Kita bisa tambah lagi di bawah tokennya, CSRF token, kita bisa tambah dengan eh, helper dari Blade itu dengan nama method. Kemudian metodenya kita mau pakai put, gitu. Sekarang, kalau misalnya kita refresh lagi, kemudian kita klik ubah berita. Oke, oh ya, ini belum dirubah yang di sini. Harusnya post. Refresh. Nah, dia bakal komplain karena kita belum passing si ID beritanya. Cara passingnya, kan kita sudah ngirim nih si data berita kita. Kita tinggal panggil saja dari sini. Berita ID gitu. Kita passing ID-nya. Refresh lagi, kemudian ubah. Oh, right. Apa nih? To view argumen, ubah berita, pass one. Exactly two. Oke. Haha. Ini biasanya terjadi kalau ada yang kurang. Oh ya kan, betul. Ini kurang tutup. Nah, kembali lagi, refresh, lihat lagi. Oke, nggak ada yang aneh. Kita klik. Nah, dia bakal putih. Kenapa putih ya? Karena kita belum ada proses apa-apa di fungsi ubah beritanya. Nah, nah, untuk mengubah berita, pertama kita ambil eh, pertama kita tinggal panggil si database-nya, query builder kita, kemudian kita panggil tabelnya, tabel berita, kemudian kita mau update yang mana nih? Kita update data berita yang ID-nya, ID berita, gitu, sama dengan ID berita yang kita passing, ini di sini. Kemudian kita mau update datanya. Oke, gitu. Nah, pertama kita bikin dulu sih supaya lebih gampang. Kita bikin dulu judul gitu, variabel baru. Kemudian nama variabel judul dulu, variabel judul ini isinya judul baru yang kita kirim dari form di request judul. Kemudian isi berita kita ambil dari variabel kita ambil dari form isi berita yang dikirim. Oke, nah setelah itu kita tinggal lanjutkan yang ini. Jadi eh, kita panggil si database-nya, kita ngomong mau tabel yang mana, kemudian data yang ID-nya sama dengan ID berita yang kita kirim, kemudian kita mau ngupdate data tadi. Kita isi dulu, kita kasih dulu nama kolom yang mau kita update, nama kolomnya itu judul, kemudian kita panggil variabel judul gitu, yang baru saja kita tangkap. Kemudian kolom isi berita itu harus sama dengan isi berita. Oke, jika sudah, kita tinggal balikin dia ke mana ya? Ke back nggak sih? Harusnya kita balikin ke halaman tampil data kita. Jadi kita bisa pakai return redirect. Nah, di controller juga kita bisa panggil fungsi route yang kita panggil di blade yang ini. Nah, jadi caranya kita tinggal eh, pakai apa namanya? eh eh, chaining function. Jadi redirect route, kemudian nama routingnya apa? Nama routing untuk tampil data kita, yang nampil data semua. Nama routingnya itu tampil data, tampil berita. Jadi tampil berita. Oke, sip.
Mungkin pas ketika nambah data pun sebaiknya kita balikin ke apa? Kita balikin ke halaman tampil data kita. Jadi langsung ke halaman indeks lah gitu. Oke, sip. Sekarang kita kembali, kita refresh dulu di sini. Oh ya, atau kita ke semua data terlebih dahulu. Kita mau ngubah yang data ID-nya 6, yang ini judul baru, edit. Kemudian ini judul baru, ubah, isi beritanya ubah, simpan, dan ya datanya berubah. Begitu juga yang dengan database kita. Kalau kita browse, ubah gitu. Kita coba lagi. Kita ubah judulnya saja. Jadi lorem. Ubah. Oke, lorem deh. Sekarang kita ke sini harusnya jadi lorem.